Iya, ya wajar dong, maksudnya lumrah lah. Cinta lokasi itu kayak gitu. Ada nggak sih dan gimana cara nanggepinnya? Masuk ke kerja atau dipisahkan antara dunia personal dan pekerjaan? Sebenarnya ada sih, maksudnya pengalaman juga kan kalau misalkan ngalamin kayak channel kayak gitu. Sebenarnya kalau aku sendiri dari awal tuh kayak udah ditegesin gitu kalau misalkan dalam suatu kayak apa sih ya suatu band gitu kan, suatu kelompok itu maksudnya diusahakan janganlah ada yang namanya cinta lokasi karena sebisa apapun nanti kita apa sih nge-handle waktunya tapi bakal tetap nempel gitu kalau misalkan kita. Nah itu sebenarnya kerasa juga ketika bilang enggak kok nggak akan dipisahin dulu antara masalah cinta sama masalah bisa band gitu. tapi kenyataannya tuh nggak bisa. Iya nggak bisa, Jadi nggak semudah itu ya. Jadi percintaan di sebuah band itu malah jadi malapetaka gitu. iya serius, benar banget. Malah petakanya gimana tuh, Sal? Jadi kalau misalnya gimana ya? Susah sih dijelasin. Gimana sih? Susah dijelasinnya. Ya balik lagi walaupun bisa memisahkan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan, ya balik lagi kadang juga kan orang ya lupa gitu kan, suka nanti malah bahasa Sundanya ngebalerang. Betul. Ngebalerang itu apa sih? Merambat kemana-mana nanti pada akhirnya kayak gitu juga. Banyak kok kasus-kasus penyanyi atau band, apalagi kan anak band kan ya tau lah gitu, dunia musik, dunia hiburan itu kan rentan sekali terjadi hal-hal seperti itu. Rusaknya band yang sudah dibangun, hancurnya oleh satu orang asmara tadi. Ini balik lagi ke awal gitu, kilas balik ke Unge kecil nih. Jago nyanyinya itu turunan atau karena lemon tea? atau digurah kan? Sebenarnya kok Segan bisa nyanyi digurah. Sebenarnya kalau misalkan nyanyi itu kayaknya mungkin turunan karena kan ayah aku dulu juga sama kayak aku gitu kan. Ya, jadi mungkin turunan dari ayah, terus ibu aku juga kan maksudnya seneng nyanyi. Jadi ya gitulah turunan. Jadi turunan gitu, bukan belajar Digurah. Kan les bukan. juga nggak ikutan les kayak gitu kan, nggak? Anda ikut les ya? Dulu SD. Anda les ngabisin uang, job gak ada. Sekarang dia tidak les, tidak apapun, jobnya banyak. Hey, Anda berpikir dong, harus ada income. Lanjut. Tapi mending Anda sih bisa nyanyi, saya enggak. Ya. Kan Anda bisa dakwah. Berarti karena turunan nih. Nah, dari ayah dong. Iya. Berarti bisa dikatakan keluarga keluarga penyanyi lah gitu. Sedikit. Iya bisa jadi. Bisa jadi. Jadi udah ada darahnya udah kental musik. Darahnya udah kental ke musik. Jadi wajar lah. Tapi untuk kalian yang suaranya pas-pasan, nyoba nyanyi, Anda merusak citra permusikan. Bukan Indonesia bahkan dunia gitu kan. Bernyanyi gitu kan. Melenceng. Do you ready to lose? Itu nggak bisa bahasa Inggris bukan. Itu memalukan bangsa. Analoginya kayak gitu lah. Oh, iya, kalau iya. nggak bisa udah jangan nih. Kecuali belajar les, ngabisin duit, les. Jobnya nggak ada. Masih. Mohon maaf Anda menyindir ya. Ya lah Lanjut. Abis pertanyaan gue bang. Lu ada nanya nggak? Mau nanya nggak? Enggak. Cuman ini kan figuran doang dari sesuai kerjaan. Emang dia nggak ada effort lebih. Kita setengah kita kepake buat ini. dipakai. Kan jobnya nggak ada. Ya kan. Anda beli gitar mahal-mahal, jobnya nggak ada. Untuk apa? Untuk belajar. Ya nggak? Gini loh. Gimana? Nggak nemu saya. Gitar Oke. adalah alat musik. Alat musik untuk pengiring nyanyi gitu. Tahu tujuannya kemana? Apa? Tahu tujuannya udah. Ya udah. Itu bukan dikeluarkan di sini enggak. Ya. Nah, gini. Ini agak serius. Tadi bercanda-bercanda ya. Sekarang agak serius. Dunia musik atau hiburan itu kita nggak bisa menutup mata, banyak sisi gelap. Apalagi kita lihat di
sosial media atau di media-media mainstream dimanapun, anggaplah gitu, katakan let's say narkoba segala macem, sempet ya minimal ada yang nawarin nggak sih gitu, kalau ada yang bisik-bisik tentang hal itu gitu. Sebenarnya maksudnya kalau misalkan tentang sisi gelap kayak gitu emang banyak ya kalau yang kayak gitu, cuman alhamdulillah sih kalau ke aku itu belum ada yang, maksudnya bukan belum ada, nggak ada ya, aku beritunya nggak ada yang bisik-bisik atau kayak gimana gitu. Soalnya kan aku juga jadi tiap teman-teman aku yang mau ngajak aku ngeband atau nyanyi di mana itu pasti izin dulu ke rumah, dan orang tua aku tuh tahu. Jadi kalau misalkan aku pergi kemana-mana, aku ngeband atau ngejob sama siapapun, orang tua aku tuh tahu gitu. Dan ada juga peraturannya, kayak misalkan kayak di manajemen yang guna promosi itu kan. Nah di situ tuh jadi emang nggak boleh minum-minum orangnya, kalaupun emang ada yang minum-minum itu pasti langsung maksudnya kayak ditindaklanjuti gitu, kayak diinterogasi lah gitu gimana gitu. Ya Anda kalau mau minum mineral, air mineral kan bisa. Iya. Selain air mineral ada Lemon tea buat tenggorokan. Jangan minum minuman yang memabukkan, karena itu Merusak moral hidup bangsa Indonesia, dirusak oleh minuman-minuman berbotol-botol Jack Daniel. Apalagi Anda cuma bawa-bawa Guinness dan Angker, itu apaan, cuk? Lebih parah kan orang tua itu murah gitu kan. Itu minuman-minuman yang Ya lebih parah lagi komik, overdosis komik kan bisa gitu, overdosis Anda komik. pengen mabuk tapi yang murah. Astagfirullahaladzim, saya akan berdakwah kepada antum semuanya. Hei, janganlah. Jangan. Gimana caranya biar sampai sejauh Bunga ini kayak udah ada band wedding gitu kan? Kenapa bisa sampai kayak gitu? Sekalian tips juga, tips buat mereka. Gimana ya, sebenarnya nggak terlalu jauh juga sih, cuman karena dulu kan aku kan berawal dari yang band kecil-kecil dulu kan, yang itu band kecil. Aku tuh sebenarnya tuh diajak dulu pertamanya sama kakak kelas, orang yang kenal sama aku diajak buat ngeband. Jadi ya kita biasa-biasa dulu lah, jadi kayak di kafe-kafe biasa kita nyumbang-nyumbang gitu kan. Jadi intinya kayak ngamen, tapi cuman ngamennya dari kafe ke kafe gitu. Nah udah gitu kalau misalkan buat bisa jadi band wedding kayak gitu, maksudnya jadi kayak banyak job kayak gitu kan, berarti harus terkenal dulu, maksudnya kayak sama orang-orang yang punya jobnya kan. Nah jadi berawal dari yang kecil-kecil dulu, misalkan kayak kita kan ngamen-ngamen di kafe kayak gitu, nanti siapa tahu ketemu sama orang yang punya job, terus nanti mereka suka sama kita dan nanti mereka ngasih job juga ke kita. Jadi ya berawal dari yang kecil-kecil dulu aja gitu. Jangan diberhentiin, maksudnya jangan kita terpaku pengen band wedding terus kita apa sih apa sih ya aku lupa. Diam di satu tempat bukan? Iya, jadi misalkan kita tuh pengen langsung jadi band wedding kayak gitu, karena semuanya juga berawal dari kecil dulu, berawal dari awal dulu, jadi nggak langsung bruk aja. Jadi untuk Anda yang halu pengen langsung jadi artis gitu kan, pengen masuk Trans TV gitu kan, jadi artis, jobnya mungkin 60 juta gitu kan, pikir dulu dari yang kecil gitu kan. Ya. Jangan halu dulu gitu, jalanin selagi Anda bisa. Jalan tempuhlah jalan yang paling kecil. Ya, maksudnya jangan sampai kita ingin yang instan. Iya. Padahal mie instan pun harus dimasak dulu kan. Iya, betul. Nah, gitu. Bahkan kata lagu Cowboy Junior pun, bah, tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau inginkan. Itu bagus. Tumben lagu Anda, hey Cowboy, bagus. Cowboy. Biasanya lagunya. Apalagi? Lagu-lagu barbar. Iya. Say something. Ngomong santai lagi ya. Pegang. Pegang dulu. Genrenya apa tuh? Kalau aku sih pop alternatif. Pop alternatif tuh pop tapi jalan yang pendek gitu kan. Jalan alternatif kan pendek, boy. Kalau mudik kan jalan alternatif. Iya dong. Anda jangan Anda nyari genre lagu beda. kenapa harus alternatif? Pop, anggaplah jangan alternatif, pop menyimpang. Atau bahasa kasarnya pop sesat gitu.
mau pop nggak mau gitu kan, bisa jadi gimana pop alternatif itu kayak gimana? Ya jadi lagu-lagu yang pop itu kita bawain, jadi kayak misalkan pokoknya genrenya pop gitu, nggak bisa dijelasin sih, pop alternatif. Jadi kita tuh bawain semua lagu pop, maksudnya jadi kayak tanpa terkecuali semua lagu pop kita bawain gitu. Masih pop cuman kalian yang bawain ya gitulah, gue juga nggak ngerti musik. Untuk ilmu agama saya pun tidak tahu, saya tidak tahu apa-apa kawan. Masih ngobrol santai. Untuk ngejaga suara nih, makanan dijaga nggak gitu, atau harus ada suplemen khusus gitu kan? Lah suplemen apa? Suplemen endorse. Saya kalau misalnya dengar kata suplemen jatuhnya ke tinggi badan. Iya serius, ke berat badan juga. Iya kan, Appleton weight gain gitu kan, suplemen makanan kan. Dua-duanya kena. Ya, jangan body swimming lah. Ya, body jangan swimming lah. Ya jadi itu gak cara ngejaga suara gitu. Kalau cara ngejaga suara sih yang paling penting tuh nggak boleh begadang, ya nggak boleh begadang, terus nggak boleh makan makanan minyak, maksudnya yang berminyak kayak gitu. Sebenarnya kalau menurut aku mah bukan nggak boleh sih, tapi dikurangin aja gitu. Apalagi kalau misalkan kita ada event di dalam waktu dekat, itu harus emang Benar-benar ketat jaga berarti kalau mau ada event. Terus es juga jangan terlalu banyakin. Job atau event apa yang pernah Bunga dapat yang paling besar gitu? Oh iya, waktu itu sih kalau misalkan band itu waktu itu pernah main di salah satu SMA. Nah, Iya, SMA di SMA 1 Patung Kuda waktu itu. Nah, di Kuda. situ kita jadi kayak band apa sih opening di Sangcuter saat itu. Dan di situ yang bikin seneng sih bukan karena bayaran atau karena apa ya, tapi karena pengalaman yang gimana kita nyanyi di situ, dan iya teman-teman semua di situ tuh ngehargain kita banget. Jadi kayak gitu-gitu ya, itu bikin kita seneng banget. Kemahsyuran adalah segalanya di dalam kehidupan. Job pertama apaan? Job pertama. Ingat gak atau bukan job pertama sih? Pertama manggung ditonton banyak orang itu di mana? Ya itu yang banyak Oh, yang waktu itu di tadi. SMA, iya. Oh, Itu jadi pertama banget kali. jadi pengalaman yang wah, tidak bakal bisa dilupain. Jadi kayak waktu di situ tuh kita tuh nggak mikir budget sama sekali berapa yang kita dapat, tapi kita tuh dapetin apresiasi dari teman-teman yang lainnya gitu. Jadi apa ya? Sesuatu yang menambah apa sih? Susah banget. Jadi memotivasi untuk lebih dari sebelum-sebelumnya. Pengalaman sih. Anda Arsal? Kenapa? Job mana yang membuat Anda terkesan? Saya pernah dulu di Isla Bintana ya. Oh, Sabintana. Oh, pernah juga ke job. Pernah, cuma saya mangkir gitu kan. Dipanggil gak datang gitu kan. Waktu itu sama teman saya yang namanya Farel nonton ini ya. Farel Alvinal Sofera. Anda bersama saya mangkir kan. Ya itu aja sih. Itu aja. 5 menit terakhir. Pertanyaan yang lebih ke apa ya? Lebih mendalam lah. Tipe laki-laki Bunga. Ini sebagai seorang penyanyi, tapi ideal seorang penyanyi kan ingin ya mungkin bisa jadi inginnya penyanyi lagi atau inginnya gitaris atau inginnya nggak apa mungkin sih juga kan kuli bangunan gitu mencet, enggak dong. Oh, kuli bangunan sih bangsat. Yang mencet apa? Yang mencet tukang pijit enggak dong. Keyboardis. Nah, apa yang gimana gitu atau yang gimana? Aku mah yang nggak gimana sih, maksudnya yang penting pokoknya yang bisa nerima aku apa adanya. Mantap itu. belum beres. Ya, belum beres. Ya jadi terus tuh yang paling penting tuh kayak pokoknya nggak boleh cemburuan, apalagi kan aku maksudnya bukan karena aku deket sama cowok terus, tapi kan emang job aku kan kebanyakan sama laki-laki terus. Kadang kan kalau misalkan aku ngejob semuanya laki-laki pemainnya, aku ceweknya vokalisnya sendiri kayak gitu kan. Jadinya ya nggak boleh cemburuan gitu lah. Nggak ribet. Intinya menerima apa adanya, terus bisa pengertian juga dengan karirnya. Jangan Anda setelah mendapatkan seorang penyanyi melarang dia menyanyi dengan laki-laki. Itu Anda Sudah bingung ya? Bawa al apa lagi? Hah? Anda hayo Anda terus. mengatakan saya berdakwah. Saya akan berdakwah di sini. Anda hayo al lagi kan. Mendengar Wal gitu kan. Berarti tipe ideal seorang penyanyi tadi kan harus pengertian juga dengan karir atau dengan pekerjaannya.
Itu sih penting, harus pengertian. Yang penting kita harus paham seorang penyanyi itu memiliki jiwa yang bebas gitu kan. Saya merasa saya kalau dikekang sulit. Memang. Karena pada dasarnya seorang seniman itu berkarya itu pikirannya harus luas gitu kan. Nggak bisa dilarang ini, nggak bisa dilarang itu kan. Ya, bener gak? Betul, karena kan kita tuh kan harus ngumpulin juga banyak teman, karena banyak teman itu banyak rezeki kan katanya. Iya. Banyak teman banyak rezeki, Anda banyak teman nyusahin. Kita cuma bertiga lagi. Ya kan Anda merasa tersusahkan, rezekinya di saya kan. Bukannya itu rezeki ya? Nih, closing statement Nge, untuk mereka-mereka yang menonton mungkin ingin jadi berkarir di dunia musik dan yang lain. Pernyataan bunga terakhir. Enggak dong, kita mau mati bangsa. Kan statement kan, Iya, iya. takutnya kan bingung gitu. Lanjut. Mungkin pesan ya, Iya, pesan. mungkin kalau pesan dari aku sih buat teman-teman semua, apalagi yang maksudnya seneng dan hobi di bidang musik dan misalkan pengen jadi penyanyi, pokoknya mulai dulu aja dari yang kecil-kecil. Jadi kita nggak boleh kayak pokoknya percaya diri juga, nggak boleh kayak ragu-ragu, takut-takut kayak gimana. Intinya mulai aja dulu gitu, karena kan kita nggak tahu gimana nanti kita ke depannya gitu. Jadi mulai aja dulu. Mulai aja dulu, gojekin aja. Lah kok jadi bawa propor? Ya gitu, kita ngobrol-ngobrol untuk acara hiburan malam minggu kali ini bersama Bunga, vokalis Nusa Band. Semoga menghibur dan jangan lupa kalian terus dukung channel Absurd ini yang nggak jelas banget. Pokoknya kita ingin memberikan hiburan di malam minggu gabut kalian. Juga kita ingin mengkritik orang-orang yang kadang selalu menjadi netizen yang berkuasa di media sosial. Ya, So, salam perdamaian, keep toleran, dan tetap jaga perdamaian di Indonesia. dah.